Itu berarti tanda tempat kita tempat yang memang Allah restui. Dan yang keenam yang tidak berkalah penting adalah niatnya adalah husnul niyah sholehah. Bahwasanya kita niatkan kita bekerja, kita berdagang, kita berjualan apapun itu, kita berternak dan lain-lainnya adalah kita niatkan niat yang baik. Apa niat yang baik itu? Apa niat kalau kita mau jualan agar niatnya itu tidak keluar daripada kaidah? Niatnya tetap niat yang baik, niat yang soleh. Niatkan kalau kita mau berjualan berangkat atau kita mau berangkat bekerja, niatkan yang pertama, niatkan lil ibadah. Jadi kalau kita mau bekerja berjualan berangkatnya kita niatkan, ya Allah, aku mau beribadah mencari fadilahmu di dunia ini. Jadi ibadahnya dapat, fadilahnya atau rezekinya juga pasti Allah kasih. Jadi niat yang baik itu adalah niat yang kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua adalah ibtigha'u fadlillah. Bahwasanya niatkan, nih kunci. Niatkan kalau kita mau berdagang, mau jualan atau kita mau bekerja, tidak kita niatkan semata-mata untuk mencari rizki. Karena rizki itu ada halalan, ada haraman. Nah ini yang penting ini. Kadang ucapan dan niat itu hati-hati itu kuncian. Ya Allah, aku mau mencari rizki. Nah ingat, rizki itu ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Maka niatkannya adalah kita mencari atau menggapai fadilahnya Allah. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru bi fadlillah. Jadi bukannya semata-mata mencari rezeki, tapi fadilah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semata-mata ya Allah aku mencari rezeki. Nah, kadang-kadang kita ditempatkan dihadapkan dengan rezeki yang haram itu. Kalau semata-mata kita ingin mencari rezeki. Jadi ibtigha'u fadlillah, kita untuk niatkan kita untuk mencari fadilah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala atau anugerah. Fadilah itu anugerah. Jadi kalau kita mau berangkat kerja, kita mau berangkat jualan, niatkan ya Allah, aku mau mencari fadilahmu atau anugerah. Anugerah itu kebaikan. Anugerah itu pasti yang baik. Gak mungkin anugerah itu anugerah yang tidak baik. Maka niatkan untuk kita mencari ibtigha'u fadlillah, itu mencari menggapai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang niat yang baik yang selanjutnya adalah kita niatkan kalau kita mendapat hasil daripada ikhtiar kita, kita ingin berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Jadi ada sebagian gitu. Ya Allah, aku mau jualan nih. Aku niatkan pertama untuk ibadah kepadamu, mencari fadilahmu, anugerahmu. Maka mudah-mudahan kau pantaskan dan kau layakkan aku untuk menerima anugerahmu hari ini. Sehingga dari anugerahmu lah aku bisa berbagi kepada sesamaku. Itu Masya Allah. Itu kalau kita amalkan itu kembali lagi pada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu makom asbab yang mana kita harus berikhtiar. Makom yang kedua yang tadi adalah makom tajrid. Makom tajrid itu yang dia nggak perlu bekerja, dia nggak perlu berdagang, tapi Allah cukupi dia untuk memenuhi sarana prasarana untuk ibadah. Istri misalnya itu, istri itu makomnya makom tajrid. Karena dia sudah dipenuhi kebutuhannya oleh suaminya. Maka istri itu makomnya makom tajrid. Dia nggak perlu bekerja, dia nggak perlu berdagang untuk bisa memenuhi sarana prasarana untuk beribadahnya. Ada orang yang memang Allah penuhi kebutuhannya dari warisan misalnya. Jadi ada orang yang
begitu dia lahir memang sudah mendapatkan warisan yang begitu banyak tuh, kontrakan berjejer. Nah bisa jadi dia makomnya makom tajrid, makom yang Allah berikan kepadanya, dia tanpa berdagang, tanpa bekerja, tapi terpenuhi kebutuhannya untuk bisa beribadah kepada Allah. Itu makom tajrid. Jadi kalau ada orang dia Allah tempatkan di makom tajrid yang tanpa dia berdagang, tanpa dia berusaha, tapi tiap bulan saldo rekeningnya bertambah masuk, karena ternyata orang tuanya dulu punya saham misalnya, orang tuanya mewariskan harta yang berlimpah sehingga kontrakannya banyak, dia tanpa berdagang, tanpa berusaha, dia bisa tercukupi tuh. Itu dia bisa jadi makomnya makom tajrid. Tapi kalau Allah tempatkan dia di makom tajrid, dapat kontrakan, tanpa jualan, tanpa bekerja, tapi Allah cukupi dia, tapi dia tidak menjalankan kaidah dia sebagai makhluk yang Allah ciptakan untuk beribadah, berarti dia makomnya bukan makom yang memang Allah restui. Bisa jadi dia masuk kategori tadi tuh, handphone yang error, yang rusak. Jadi kalau ada orang sudah Allah penuhi unsur sarana dan prasarananya, tapi dia tetap tidak mau beribadah kepada Allah, dia enggan untuk datang ke musola, padahal Allah sudah cukup.